merupakan salah satu upacara adat yang sudah berlangsung turun-temurun dalam budaya Jawa. Salah satu ritual budaya Jawa yang sudah mulai kurang diminati namun tetap dilestarikan oleh keluarga Muhammad Rifai dan Arina Mayang yang melakukan prosesi Tedak Sinten putra keduanya, Navin Arban Waiba. Acara dilaksanakan di kediaman Asriati pemilik salon Hello Wedding di Kota Kediri pada Sabtu 12 Oktober 2024. Tedak Sinten ini biasanya dilakukan ketika seorang anak berusia sekitar 7 atau 8 bulan dalam hitungan Jawa, di mana anak mulai belajar menjejakkan kaki di tanah. Tujuan acara ini adalah menghidupkan tradisi budaya luhur Indonesia yang syarat dengan filosofi, doa, dan harapan agar anak kelak tumbuh menjadi pribadi yang kuat, mandiri, dan siap menghadapi dunia. Tedak Sinten juga menjadi ajang keluarga untuk memanjatkan doa dan harapan bagi masa depan anak. Prosesi Tedak Sinten terdapat beberapa tahapan yang memiliki simbolisme mendalam. Prosesi ini dimulai dengan bayi yang menginjakkan kakinya dibasuh oleh orang tua dan menapaki 7 wadah warna, masing-masing mengandung filosofi
filosofi luhur. Harapan di balik langkah ini adalah agar sang anak tumbuh dengan pijakan yang kuat serta menjadi pribadi yang mandiri. Tahapan selanjutnya, menaiki tangga tebu bukan hanya sekedar simbol fisik, tetapi juga melambangkan perjalanan hidup yang baik. Tebu dipilih karena sifatnya yang kokoh dan manis sebagai simbol harapan agar sang anak dapat melalui berbagai tahapan kehidupannya dengan keteguhan hati, namun tetap membawa kebaikan dan kebahagiaan di setiap langkahnya. Dari kedua orang tua adik Nafi mempunyai kedudukan yang tinggi dengan lambaran jari Pahyu Tumurun, Sido Mukti, Sido Mulyo, Sido Asih, Sido Luhur, Piturna Mulyo dan Pirasat. Blangkonipun dipun copot Mbak Maya setelah menduduki singgasana untuk diganti Jaman Mahputo minangka dados lambanging pemimpin kampung pinggir burung. Adik Nafi derajat pangkat yang luhur tidak lupa pada sejarah. Janur kuning, janmo kang pinilih kang utomo, cahyane kasuwargan selalu menyertai adik Nafi. Ingat, lungsur utawi turun tembangipun makmur. Terima kasih. Jamanipun bisa dilepas, diganti belangkon lagi Mbak Mayang yang berada di atas. Inggih, menggunakan motif lurik. Lurik menika prasaja hubungan antara manusia dan Tuhan. Selanjutnya untuk acara sengkeran. Sengkeran Mbak Mayang, Mas Pakli yang membuka keranji atau kurungan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Pasha dari Hello Wedding Gallery. Di Hello Wedding Gallery saya sebagai koordinator dekorasi, Mbak. Jadi yang menangani semua desain dekorasi di Hello Wedding Gallery. Oke. Tujuan utama pastinya kita ingin menghidupkan selalu tradisi budaya luhur bahasa Indonesia yang luar biasa. Semua poin-poinnya itu mengandung filosofi yang luar biasa, doa, filosofi, harapan dan lain sebagainya. Makanya kita selalu mengadakan acara seperti ini. Okay. Banyak pihak, terutama dari ibu saya, Ibu Asiliati, ini sebagai ketua Tiara Kusuma. Jadi ibu ini selalu memberi contoh tauladan bagaimana terus menjaga budaya Indonesia dengan baik. Kemudian kami semua putra-putranya juga senang, kebetulan sangat mencintai budaya ini. Kenapa tidak kita juga? Iya, betul, semuanya turut andil. Ini cucu kelima dan kita kelima kalinya mengadakan Tedak Sidan. Semua cucu-cucunya diadakan Tedak Sidan. Dalam satu kehidupan manusia hanya satu kali, dari usia kelahiran menuju usia 7-8 bulan.
Jadi dalam satu siklus kehidupan manusia 1 kali, dan Bu As ini punya cucu 5, ini cucu yang kelima. Jadi kita sudah 5 kali mengadakan ini setiap cucunya. Tidak pasti deh, ini sudah berjarak berapa tahun ya? Dari kakaknya sekarang kelas 1 SD ya, berarti sekitar 8 tahun yang lalu terakhir kami mengadakan. 7 bulan kita. Ini setiap siklus manusia menginjak 7 bulan, jadi ada upacara turun tanah, turun bumi. Sudah jarang. Yang menjadi dasar utama Ibu Aswiliati ini sebagai pendidik, Mbak. Selain sebagai perias, beliau juga pendidik tata kecantikan, tata rias yang semuanya bersumber pakem dari keraton baik Solo dan Jogja. Bu As ini belajar di sana, jadi sangat mencintai budaya ini. Jadi semua cucu-cucunya diadakan upacara tedak sidan, dan temanya dari cucu yang satu ke lainnya berbeda-beda. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Ini di kediaman Ibu Aswiliati, pemimpin Hello Wedding Gallery, juga sekaligus beliau ketua DPD Jawa Timur Tiara Kusuma. Jadi beliau ketua se-Jawa Timur, perias se-Jawa Timur, organisasi Tiara Kusuma. Saya putranya yang pertama, yang tedak sidan tadi putranya adik saya yang kedua. Gitu. Paling tepat nanti juga ke Bu As, karena ternyata gini Mbak, dari tedak sidan ke tedak sidan berikutnya itu ada beberapa perubahan yang itu jadi seperti perubahannya ini gimana guys, disesuaikan dengan zaman. Jadi pihak keraton pun selain filosofi, menjaga filosofi, tapi juga mau terbuka dengan logika sekarang. Kalau turun tanah dulu ini itu diperbaiki langkahnya. Mungkin kalau dulu putra saya tuh naik tangga dulu baru turun tanah, ini langsung turun ke tanah dulu, terus mensucikan kaki, dibasuh, kemudian baru menaiki tangga kehidupan. Jadi maknanya sama, cuma alur logikanya pihak kerajaan dari keraton juga disesuaikan dengan perkembangan zaman begitu. Tedak sidan itu siklus kehidupan manusia, di mana dari kelahiran seorang bayi selalu digendong, dipelihara ibunya hingga memasuki masa bulan ke-7 ke-8 itu si bayi ini sudah siap melangkahkan kakinya untuk pertama kali menginjak bumi, kemudian menapaki kehidupannya di masa depan. Jadi di situ ada urut-urutan, pertama kali menginjakkan tanah bumi, kemudian dibasuh oleh orang tuanya, kemudian menapaki 7 jadah warna yang masing-masing warnanya itu mengandung filosofi yang sangat luhur, yang sangat baik. Kemudian setelah menapaki 7 jadah itu, menapaki anak tangga yang seperti seseorang itu harus berusaha dalam kehidupannya untuk menuju kesuksesan di titik tertinggi, itu harus berusaha keras, berjuang, menaiki suatu usaha satu demi satu sehingga sampai ke titik tujuan di itu. Jadi mungkin garis besarnya itu guys, saya bukan ahli di bidang sejarah, cuman dari mengikuti perkembangan juga dari audiensi dengan MC yang sudah terlatih itu guys, saya sedikit banyak tahu ada perbedaan setiap kali keluarga kami mengadakan tedak sidan itu ada perubahan. Jadi kita harus terus belajar mencintai luhuran budaya ini.
Muhammad Rifai selaku ayah dari Nafin Arfan Waiba menjelaskan bahwa persiapan acara Tedak Sinten untuk anak keduanya banyak dibantu oleh saudaranya, Nova, dan orang tuanya. Karena ia sedang bertugas di Manado, koordinasi dilakukan jarak jauh termasuk dalam persiapan dekorasi, catering, dan keperluan lainnya. Rifai berharap anaknya tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, berbakti kepada orang tua, dan bermanfaat bagi masyarakat serta bangsa. Nama saya Muhammad Rifai, biasa dipanggil Rifai, kerjanya di Manado di Jasa Raja. Persiapan untuk acara ini ya. Untuk acara ini sebenarnya lebih banyak dibantu sama saudara yang di sini, sama Pak Nova, sama Mbak Jatuh, sama orang tua juga. Karena kebetulan memang sedang dinas di Manado, jadi beberapa kontak-kontakan dengan persiapan yang akan dijalani di sini, mulai dari persiapan untuk dekorasi, persiapan untuk catering segala macam, itu semuanya lebih banyak dibantu oleh saudara-saudara yang di sini sama yang orang tua di sini. Kalau makna khusus lebih ke ini sih, karena ini kan anak sudah belajar menapak ke tanah, belajar untuk mandiri. Jadi harapannya supaya anak nanti ke depannya supaya bisa mandiri, bisa terlatih, bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara. Harapan sama untuk jadi untuk kebaikan anaknya sendiri, mulai bisa belajar mandiri, bisa berbakti kepada kedua orang tua, bisa bermanfaat untuk masyarakat secara luas. Kalau Nafin ini anak yang kedua. Ya. Laujan menyampaikan apresiasi terhadap prosesi adat Tedak Sinten yang menurutnya sangat baik karena berkaitan erat dengan kehidupan manusia. Ia berharap agar cucunya tumbuh menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa, serta bermanfaat bagi kedua orang tuanya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu, ia juga berharap cucunya kelak memperoleh pekerjaan yang membawa berkah, selalu dekat dengan Tuhan, dan mampu menjadi pemimpin yang baik, baik dalam keluarga maupun bagi bangsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Jauzan, selaku orang tua dari Muhammad Rifai. Kakaknya. Untuk kesan-kesannya, melihat kegiatannya itu secara adat memang sangat bagus karena ada beberapa hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan manusia. Untuk itu harapannya dari cucu saya itu nanti. Yang pertama, mudah-mudahan anak cucu saya itu menjadi cucu yang berkepribadian yang baik, menjadi anak yang takwa dan beriman, kemudian juga bermanfaat untuk kedua orang tuanya, juga bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara. Selain itu, mudah-mudahan juga memperoleh pekerjaan yang bisa memberikan kehidupan yang berbarokah, sehingga dalam kehidupannya itu jangan sampai sepi daripada hubungannya dengan Tuhan. Dan mudah-mudahan nanti cucu saya itu menjadi termasuk pemimpin yang diharapkan oleh bangsa dan bisa memimpin keluarganya, masyarakat maupun setiap tugas yang dilakukan, sehingga betul-betul menjadi anak yang bermanfaat, berhasil guna, dan memperoleh kebahagiaan, terutama tercapailah kebahagiaan dunia akhirat. Itu saja kira. Aan, salah satu tamu undangan pada acara Tedak Sinten, merasa sangat senang dari awal acara hingga akhir, menyampaikan pesan untuk Nafin, berharap agar Nafin selalu sehat dan kelak tumbuh menjadi anak yang berbakti.
Ya, waalaikumsalam. Dengan Bapak Aan dari Surabaya. Ya, oke. Untuk kesannya saya dari depan sampai acara sampai makan tadi udah seneng banget, happy. Pokoknya acaranya tertata dengan rapi dan indah. Pokoknya datang ke acara ini excited, seneng gitu. Adapun pesan untuk adik Navin selaku yang hari ini ada acara Kedaksiten, semoga adik Navin sehat selalu pastinya, nanti kelak besar menjadi anak yang berbakti kepada keluarga orang tua pastinya, dan pastinya bisa menjadi manfaat buat orang banyak. Terima kasih. Thank you. Tedak Sinten tidak hanya sekedar upacara adat, tetapi juga menjadi wujud doa dan harapan keluarga bagi masa depan anak. Dengan dilaksanakannya Tedak Sinten, keluarga berharap bahwa anak mereka, Navin Arfan Waiba, akan tumbuh menjadi seorang yang kuat, mandiri, dan selalu mendapat perlindungan serta keberkahan dari Tuhan.